Nama Indonesia yang berarti yaitu Pulau-Pulau India, diberikan kepada kepulauan itu oleh seorang etnolog Jerman, dan telah dipakai sejak tahun 1884. Awalnya, Indonesia adalah nama geografis untuk menyebut semua pulau, antara Australia dan Asia, termasuk Filipina. Gerakan Nasionalis Indonesia mengambilnya dan membuatnya menjadi nama resmi untuk republik mereka pada tahun 1945 dan 1949. Nusantara atau Indonesia merupakan sebuah bangsa besar dan pernah memimpin peradaban dunia. Bangsa ini pernah menjadi pemimpin bagi dunia dagang di seluruh dunia, di mana para pedagang Cina misalnya sangat tergantung pada pelaut-pelaut dari Nusantara. Diawali oleh adanya sebuah catatan hieroglifik Mesir sekitar 3.600 tahun yang lalu. Firaun Mesir saat itu membuka hubungan diplomasi khusus dengan kerajaan Pan di selatan. Disebutkan bahwa kerajaan Mesir saat itu tengah melakukan misi dagang penting dengan kerajaan Pan dengan komoditi rempah-rempah dalam jumlah yang besar. Terlebih diketahui kemudian, Ratu Hatshepsut dari dinasti ke-18, telah melakukan misi dagang rempah-rempah ini. Kelak di kemudian hari, melalui transit di Mesir inilah kemudian rempah-rempah moyang bangsa Indonesia dikenal dan menyebar di Imperium Yunani dan Romawi, sekaligus daratan Eropa. Sebuah literatur klasik dari Yunani yang berjudul Periploustes Erythras Thalases, sekitar tahun 70 Masehi, yang terbit sebelum Nabi Muhammad lahir, telah menulis suatu daerah bernama Kerais, yaitu sebuah nama di Yunani untuk Pulau Emas, atau dalam bahasa Sanskrit bernama Swarna Dwipa. Ini adalah merupakan nama lain bagi Pulau Sumatera. Sebuah peta kuno yang dibuat oleh Claudius Ptolemeus, salah seorang gubernur kerajaan Yunani yang berpusat di Alexandria, Mesir, pada abad kedua Masehi, juga telah menyebut istilah Kerisae Chersonesos yang mengacu pada wilayah pesisir barat Sumatera, atau sekitar Sumatera Utara, dan menyebutkan pula di wilayah tersebut terdapat sebuah bandar niaga bernama Baro Usai, atau Barus, yang dikenal menghasilkan wangian dari kapur barus. Bahkan dikisahkan pula bahwa kapur barus yang diolah dari kayu kamfer dari kota itu telah dibawa ke Mesir untuk dipergunakan bagi pembalseman mayat pada zaman kekuasaan Firaun sejak Ramses II, atau sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi. Berdasarkan buku Nushbatudar karya Ed Dimaski, Barus juga dikenal sebagai daerah awal masuknya agama Islam di Nusantara sekitar abad ke-7 Masehi. Sebuah makam kuno di kompleks pemakaman Mahligai, Barus, di batu nisannya tertulis Syaikh Rukunuddin yang wafat tahun 672 Masehi. Ini memperkuat dugaan bahwa komunitas Muslim di Barus sudah ada pada era itu. Sebuah tim arkeolog yang berasal dari École Française d'Extrême Orient, atau EFEO, di Perancis, yang bekerja sama dengan peneliti dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional di Lobutua, Barus, telah menemukan bahwa pada sekitar abad 9–12 Masehi, Barus telah menjadi sebuah perkampungan multietnis dari berbagai suku bangsa, seperti Arab, Aceh, India, Cina, Tamil, Jawa, Batak, Minangkabau, Bugis, Bengkulu, dan sebagainya. Tim tersebut telah menemukan banyak benda-benda berkualitas tinggi yang usianya sudah ratusan tahun, dan ini menandakan dahulu kala kehidupan di Barus itu sangatlah makmur. Cloverwood. Pada 11 April 2002, Robert D. Creat, yaitu seorang peneliti sejarah purba dari London, mendapat informasi dari Profesor Giorgio Buccelati. Dia adalah seorang arkeolog senior dari University of California Los Angeles, yang sejak tahun 1976 aktif memimpin satu tim ekspedisi arkeolog mengeksplorasi wilayah sekitar Mesir. Buccelati mengatakan bahwa ia kaget sekaligus kagum dengan sebuah temuannya. Saya menemukan sebuah porselen cekung yang diselimuti tanah bercampur pasir agak tebal. Setelah dibersihkan, ada fosil sisa-sisa tumbuhan mirip cengkeh di atasnya. Saya yakin itu cengkeh. Namun saya harus mengkonfirmasi temuan ini pada kolega saya, Dr. Kathleen Galvin, seorang ahli paleobotani atau botani purba, yang pasti mengenal tumbuhan ini dengan baik. Buccelati saat itu tengah melakukan penggalian di atas tanah bekas rumah seorang pedagang yang berasal dari masa 1700 sebelum Masehi di Terka, Eufrat Tengah. Galvin segera datang.
Setengah tak percaya, Galvin memastikan bahwa itu memang fosil tumbuhan cengkeh. Kedua pakar tersebut kaget dengan temuannya. Sebagai pakar, mereka mengetahui jika cengkeh hanya bisa hidup di satu tempat di muka bumi, yakni di Kepulauan Maluku, Indonesia. Inilah yang kemudian muncul Clover Root, atau jalur perniagaan rempah-rempah cengkeh bangsa Indonesia hingga sampai ke Firaun Mesir. Temuan Bukcelati ini memunculkan dugaan baru yang sangat ilmiah, yaitu di masa sebelum Masehi, para pedagang sekitar Maluku telah sampai di daratan Mesir. Sebuah penemuan arkeologi lain memperkuat dugaan ini. Seorang arkeolog berkebangsaan Inggris menemukan sisa-sisa biri-biri atau kambing di situs bekas pemukiman pada masa yang kurang lebih sama 1500 sebelum Masehi di Pulau Timor yang berjarak beberapa ratus mil di sebelah selatan Kepulauan Maluku. Kedua temuan tersebut membuktikan kepada kita, jika di masa sebelum Masehi, di zaman para nabi-nabi, pelaut-pelaut Nusantara telah melanglang buana menyeberangi samudera dan menjalin hubungan dengan warga dunia lainnya. Bahkan Dikreat meyakini jika sistem pelayaran, termasuk perahu-perahu dari para pelaut Nusantara lah yang menjadi acuan bagi sistem dan bentuk perahu banyak negeri-negeri lain di dunia. Keyakinan ini diamini oleh sejumlah arkeolog dan sejarawan senior seperti Dr. Rowland Oliver. Berbeda dengan Clover Root yang menyisir mulai Malaka, India, hingga tiba di pesisir semenanjung Arab, para arkeolog dunia juga telah menemukan jejak-jejak perdagangan maritim dari bangsa Indonesia, khususnya Kerajaan Sriwijaya dengan bangsa-bangsa di Afrika. Jalur ini kemudian dinamakan Cinnamon Route, yang dinisbatkan atas temuan fosil-fosil rempah-rempah kayu manis di Pulau Madagaskar dan 3 kota pesisir timur Afrika, seperti Hapta atau sekitar Tanzania dan Mozambik. Kemudian Adulis, yaitu wilayah Eritrea, dan Berenike Troglodytica, adalah wilayah Mesir sampai Sudan. Kayu manis sebagai salah satu komoditi rempah-rempah dominan ditemukan di wilayah Indonesia. Dengan adanya Cinnamon Route ini, lebih mengindikasikanlah bahwa pelaut-pelaut nenek moyang Indonesia adalah pembisnis lintas maritim, bahkan sampai lintas samudra. Menyusuri perjalanan kapur barus ke seluruh dunia. Fahrudin Daulay, salah satu staf pengajar jurusan sejarah, Fakultas Sastra di Universitas Sumatera Utara, dalam artikel penelitiannya yang berjudul, Bandar Barus dalam Catatan Sejarah, mengungkapkan daerah Barus di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, pernah termasyhur di seluruh dunia. Alasannya adalah daerah tersebut merupakan bandar dagang pengekspor hasil kapur barus terbesar yang banyak diminati pasar dunia. Ya, penamaan kapur barus memang diambil dari daerah tempat kapur ini berasal, yaitu wilayah Barus. Kapur barus berasal dari cairan yang dikeringkan hasil ekstraksi pohon kamper dengan nama latinnya yaitu Cinnamomum campora. Itulah sebabnya kapur barus juga kerap dikenal sebagai kamper. Di Sumatera sendiri, kapur barus dikenal juga dengan sebutan haburuan, atau kaberun. Hanya saja penamaan kapur barus lebih mudah dikenal oleh banyak orang sampai era modern seperti sekarang ini. Letak wilayah Barus sejak awal tahun Masehi, dijelaskan Fahrudin, memang menjadi tempat berkumpulnya saudagar-saudagar dari luar Nusantara. Dalam buku yang berjudul Geographic Hypogenesis tahun 160 Masehi, menyebutkan bahwa sebenarnya bukan bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Barus, melainkan pedagang-pedagang dari Cina, India, dan Arab sudah memiliki hubungan dagang dengan pelabuhan Barus. Buku Kitab Ilmu Bumi karangan Ptolemeus tersebut juga menyebutkan bahwa hubungan dagang yang terjalin atas 3 negara tersebut menjadi keterangan bahwa Mesir seolah memperpanjang hubungan dagang komoditas berharga ini. Sehingga hampir bisa dipastikan bahwa kapur barus ini punya kesempatan sampai di Mesir dan digunakan untuk mengawetkan mumi Fir'aun dan raja-raja Mesir. Tidak heran kalau mereka harus membayar mahal untuk mendapatkan komoditas ini. Itulah sebabnya nilai komoditas ini sangat tinggi. Bagaimana menurut kalian? Ada tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar.